Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Wadyabala, jumpa lagi di episode kali ini. Kita akan uraikan bagaimana perjalanan ajaran Islam yang dibawa masuk oleh Syekh Jumadil Kubro ke Kerajaan Majapahit hingga sampai ke wilayah Banyumas atau wilayah Sekarisedenan Banyumas seperti Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan sekitarnya. Di episode sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasannya salah satu putra Syekh Jumadil Kubro yang nomor 4, yaitu Syekh Abu Ahmad Ishaq Mamungpase, ayah dari Syekh Maulana Ishaq atau kakek dari Sunan Giri ke-1, beliau menjadi imam mufti di Samudra Pasai yang sekarang daerah Provinsi Aceh. Beliau masuk ke Nusantara, yang uniknya adalah yang jarang diketahui bahwa beliau hanya kabat atau berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan diutus untuk ke Nusantara. Nah, ada putra Syekh Jumadil Kubro yang lain itu juga masuk menyusul Syekh Jumadil Kubro ke Nusantara, yaitu putra yang nomor 6, adik dari Syekh Abu Ahmad Ishaq Mamungpase. Beliau nanti menurunkan anak cucu keturunan di daerah Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, dan Kabupaten Cilacap. Salah satu duriahnya nanti menjadi seorang adipati yang dikenal pada saat era Majapahit dengan sebutan Adipati Wirasaba ke-1. Wadyabala, bagaimana perjalanan salah satu putra Syekh Jumadil Kubro yang lain masuk ke Nusantara hingga ke daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, kita akan jelaskan. Wadyabala, dalam serat yang ditulis oleh para pujangga keraton disebutkan seperti ini. Sorosilah trah asim trah dateng ing Banyumas. Gotek putranipun Syekh Maulana Jumadil Kubro ingkang nomor 6 kang Ibu Siti Fatimah Kawi nami Syekh Maulana Abu Jidin utawi Imam Muhammad Apandi utawi Dinil Kubro utawi Syekh Syamsuddin ingkang hanya kabat datang Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani ing nagari Baghdad, Irak. Sareng tinuding dateng guru Sultan Abdul Qadir Jailani kinen anget Jawa dateng pulo tanah Jawa. Sinau jejuluk susuhunan tuding. Lajeng dados imam wonten nagari Jampa. Anggarwa Siti Saripah putranipun Syekh Wadi ing Jeddah peputra Syekh Jidin. Wadyabala, salah satu putra Syekh Jumadil Kubro yang nomor 6 dengan istri yang bernama Siti Fatimah Kawi yang dari Mekah, putri dari Syekh Ja'far Shadiq. Jadi Syekh Jumadil Kubro itu istri yang nomor 2-nya adalah Siti Fatimah Kawi binti Syekh Ja'far Shadiq dari Mekah, Arab. Salah satu putra Syekh Jumadil Kubro yang bernama Syekh Syamsuddin atau Syekh Maulana Abu Jidin itu beliau hanya kabat atau ikut berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini yang sering jarang diketahui oleh banyak masyarakat. Syekh Abu Jidin ini dengan kakaknya yaitu Syekh Abu Ahmad Ishaq Mamungpase hanya kabat berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Istilah hanya kabat ini pada saat dahulu ini melebihi guru, melebihi sahabat, melebihi teman, melebihi saudara, melebihi orang tua. Bahasa hanya kabat ini lebih dekat lagi ikatannya. Wadyabala,
Syekh Abu Jidin, putra nomor 6 dari Syekh Jumadil Kubro dari istri yang dari Mekah. Beliau diutus oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri Thorekoh Qadiriyah, Sultanul Aulia, yang masyhur di kalangan Islam, khususnya kalangan tasawuf. Beliau mengutus Syekh Abu Jidin untuk ke Jawa, sehingga Syekh Abu Jidin ini digelari dengan sebutan Susuhunan Tuding. Susuhunan Tuding ini nanti menikah dengan Siti Saripah, putra dari Syekh Wahdi. Syekh Wahdi ini adalah mertua dari Syekh Ibrahim Asmoro Tuban, ayah Sunan Ampel juga. Jadi Syekh Wahdi dulu tahun 1299 datang ke Nusantara menghadap ke pendiri Majapahit dengan Syekh Jumadil Kubro, dengan Syekh Abdurrahman yang dikenal dengan sebutan Aryate Jalaku, Adipati Tuban, leluhur Sunan Kalijogo. Syekh Wahdi yang ketiga yaitu leluhurnya Sunan Kudus atau Syekh Wahdi ini dalam catatan para pujangga-pujangga keraton dikenal juga sebagai mertua dari Syekh Ibrahim Asmoro Tuban ayah Sunan Ampel, dan di catatan para pujangga keraton juga disebutkan sebagai mertua Syekh Abu Jidin. Berarti putra Syekh Jumadil Kubro itu menikah dengan putrinya Syekh Wahdi 2 orang. Yang pertama adalah Syekh Ibrahim Asmoro Tuban ayah Sunan Ampel, dan Syekh Abu Jidin yaitu leluhurnya Adipati Wirasabah, Bupati Banyumas, juga menjadi menantu Syekh Wahdi, leluhurnya Sunan Kudus. Baiklah Wadyabala, kita kembali ke perjalanan dari Syekh Abu Jidin, putra nomor 6 dari Syekh Jumadil Kubro yang masuk ke Nusantara. Berarti Syekh Abu Jidin ini hanya kabar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad, Irak. Beliau menjadi menantunya Syekh Wahdi. Syekh Wahdi juga mertuanya Syekh Ibrahim Asmoro yang ada di Tuban, ayah Sunan Ampel. Lalu Syekh Abu Jidin ditunjuk oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk ke tanah Jawa, sehingga disebut dengan julukan Susuhunan Tuding. Lalu beliau masuk ke wilayah Jawa, mempunyai putra yang bernama Syekh Jidin. Lalu kita persingkat saja sampai berapa generasi keturunan, tidak terlalu panjang. Kanjeng Sunan Magdum anggarwa putranipun Sultan Sirajuddin Nagari Campa. Saksedaning kang mara sepuh Sultan Sirajuddin ing Raja Cempa, gumanti namaning kang mara sepuh nami Sultan Magdum Tajuddin Al-Kubro Nagari Cempa. Nanti keturunannya Syekh Abu Jidin atau Susunan Tuding ini menikah dengan putri Sultan Sirajuddin di negara Cempa. Lalu beliau berputra Kanjeng Susunan Magdum Jam'a sareng gumanti Kang Rama nami Sultan Magdum Jam'a Tajuddin Al-Kubro ing Cempa kaping kalih. Jadi keturunannya Syekh Abu Jidin yang menikah dengan putri Sultan Sirajuddin dari negara Campa, itu beliau nanti menjadi ganti dari mertuanya, bergelar dengan Sultan Magdum Tajuddin Al-Kubro ing Nagari Cempa kaping kalih. Lalu putranya Kanjeng Susunan Magdum Jam'a menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Magdum Jam'a Tajuddin Al-Kubro ing Campa kaping 3. Berarti cucunya Sultan Sirajuddin. Nah, lalu Kanjeng Susuhunan Sultan Magdum Jam'a Tajuddin Al-Kubro, beliau nanti mempunyai putra yang bernama Kanjeng Sultan Magdum Jam'a Tajuddin Al-Kubro kaping kalih
ingkang anggara putranipun susuhunan atas angin kaping kalih peputra 3. Jadi Kanjeng Susunan Magum Jam A Tajuddin Al Kubro yang ketiga, berarti ini anak turunnya Syekh Jumadil Kubro yang bersilang pernikahan dengan Sultan Sirojuddin Nagari Cempa. Beliau nanti menikah dengan putrinya Susuhunan Atas Angin. Siapakah Susuhunan Atas Angin 2 ini? Susuhunan Atas Angin ini adalah Raden Hyang Margono, kakak Raja Majapahit pertama. Yang mana Raden Hyang Margono ini nanti merguru kepada Pangeran Atas Angin 1, leluhurnya Sunan Gunung Jati di Cirebon, lalu menjadi menantu. Jadi kakaknya Raja Majapahit pertama, pendiri Majapahit, itu punya kakak yang bernama Raden Hyang Margono, berguru kepada Pangeran Atas Angin 1 di Cirebon, leluhurnya Sunan Gunung Jati, lalu menjadi menantunya Pangeran Atas Angin di Cirebon. Lalu bergelar Susuhunan Atas Angin kedua, Raden Hyang Margono, kakak dari Raja Majapahit pertama. Lalu Susuhunan Atas Angin 2 ini atau Raden Hyang Margono yang berguru kepada Pangeran Atas Angin leluhurnya Sunan Gunung Jati, beliau mempunyai putri dan dinikah oleh Kanjeng Sultan Magum Jam A Tajuddin Al Kubro ketiga dari negara Campa. Beliau nanti mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Sayyid Magum Atas Abu Ngali Sadar Al Kubro ing Nagari Cempa, menjadi pengganti raja keempat dari dinasti Sirojuddin. Lalu putra yang kedua adalah Sayyid Asmanapi Atas bin Jam A sareng datang Pulau Jawi jejuluk Pangeran Pujangga. Nah, Pangeran Pujangga ini nanti masuk jajaran wali generasi pertama di eranya Sunan Ampel. Yang mana kalau dalam catatan struktur yang terstruktur dan sistematis di dalam kerajaan turun-temurun dari Majapahit sampai ke Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat, tercatat bahwa wali itu tidak hanya 9, tetapi banyak. Di eranya Sunan Ampel saja, di era Majapahit akhir, itu wali ada 27 wali yang menjabat di era Majapahit akhir, Demak belum berdiri, dipimpin oleh Sunan Ampel. Nah, termasuk yang masuk dalam jajaran kewalian itu adalah Pangeran Pujangga. Lalu putra yang ketiga adalah Sayyid Gahrunapi Atas Bijam A Kanji Maulana. Sareng datang tanah Jawi jejuluk Pangeran Atas Angin juga. Ini nunggak semi, bahasa dalam Jawa keraton itu nunggak semi. Pangeran Pujangga anggara putranipun Sultan Musmanakid Jahidu Al-Akbar, inggih punika Sultan Modang ing Cirebon. Pangeran Pujangga peputra 8 kaping setunggal Kiai Adipati Wirasaba Bupati Pakuan Wirasaba kang kaping sepisan alam sareng keraton ing Mojopahit ingkang pekasan. Nah, disinilah Kiai Adipati Wirasaba yang dikenal dengan sebutan Adipati Wirasaba ke-1. Wilayahnya di daerah sekitaran Bukateja, Banyumas, dan Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap itu dulu satu wilayah dengan sebutan wilayah Wirasaba, dipimpin oleh Adipati Wirasaba ke-1, keturunan dari Syekh Jumadil Kubro yang masuk ke negara Cempa, menikah, lalu menikah lagi keturunannya dengan keturunan Pajajaran, kakak dari Raja Majapahit pertama, yaitu Raden Hyang Margono yang bergelar Susuhunan Atas Angin kedua, menantu dari Pangeran Atas Angin 1 leluhurnya Sunan Gunung Jati, masuk lagi terus sampai ke Cirebon menikah dengan putri dari Sultan Musmanakid Jahidu Al-Akbar, yaitu kakak dari ayah Sunan Gunung Jati. Jadi dalam catatan Pujangga Keraton, Sultan Musmanakid Jahidu Al-Akbar itu adalah kakak dari ayahnya Sunan Gunung Jati atau paman tertuanya. Berarti beliau adalah kakak tertua dari ayah Sunan Gunung Jati, pamannya Sunan Gunung Jati. Nah, lalu mempunyai beberapa putra yang
pertama adalah Kiai Adipati Wirasaba yang menjadi Adipati Wirasaba pertama, yang sekarang makamnya itu ada di wilayah sekitar perbatasan Purbalingga dan Banyumas. Nanti akan kita tunjukkan wilayah makamnya di era Majapahit. Beliau Adipati Wirasaba pertama ini memimpin wilayah Wirasaba tahun 1413 hingga 1432, kurang lebih di era itu, di era Majapahit masih berdiri, bahkan Demak belum berdiri. Nah, sehingga wilayah Wirasaba, yaitu yang sekarang menjadi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap, alhamdulillah ada sosok ulama dan pemimpin di era itu yang mempunyai alur kesanatan keilmuan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan dari Majapahit, dan dari Pajajaran. Nah, bersilang menjadi satu pemahaman di wilayah Banyumasan. Wadibala dimanapun Anda berada, inilah kekayaan hasanah bangsa kita dan kesejarahan bangsa kita. Mari kita jaga, kita lestarikan, kita sampaikan agar tidak hilang dan tidak dirancuhkan atau dikaburkan oleh kelompok dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena sekarang ini sangat masif dan ramai sekali pemalsuan-pemalsuan makam, pembelokan-pembelokan sejarah tentang merah putih, Garuda Pancasila, berdirinya NKRI, dan ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama juga sejarahnya dibelok-belokkan, dikaburkan oleh kelompok-kelompok imigran yang berdomisili di Indonesia, yang sebenarnya dahulu mereka ini didatangkan oleh kolonial Belanda atau penjajah Belanda di Nusantara. Nah, ini sudah identifikasi oknum-oknum tersebut membelokkan sejarah, mengaburkan sejarah, dan memasukkan makam-makam leluhur bangsa. Wadiyabala, apabila ada informasi yang tidak sama, ini adalah kesejarahan dari versi klasik internal keraton. Silahkan kritik saran di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar mendukung channel ini supaya lebih maju lagi dan mendorong channel Wijaya WT lebih inovasi, lebih produktif dalam mengulas kesejarahan dan budaya serta keilmuan bangsa Indonesia para pendahulu-pendahulunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap NKRI, Pancasila Sakti, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.